Tapi Nah, wah baru mau gue bilang ya, gue Yes. tadi baru mau ngasih analisa. Nggak mungkin Voin mau ngebegal ke arah jembatan. Karena dari segi looting time mereka di Milta terus sama BTR, mereka biasanya ngindarin awal-awal buat di bagian jembatan supaya nggak ketemu sama BTR. Dari pengalaman mereka ketemu sama BTR di jembatan sebelah kanan. iya dan Dan kalau circle ke atas, Voin tuh lebih mikir kayak oke, mendingan kita duluan rotasi sebelum tempat enak diisi sama tim lain. Mm-mm. Nah kalau Bigetron ini kayaknya udah taktik mereka untuk mengejar poin. Makanya mereka mau membegal jembatan sebelah kanan Itu bermaksud untuk memotong NFT dan juga memotong harusnya dari alter ego yang bisa mereka potong. ya, tapi kalau dilihat ini adalah job desk utama Bigetron dari dulu. Membegal jembatan. Mereka kan sering banget begal jembatan, bahkan ketika di saya atau PMGC aku lupa, mereka berani set up mobil dan ternyata dapetin satu player. dua. Oh my god, berhasil dengan pembegalan mereka mencari lagi tambahan korban Pronix Shoot kembali ke tiga. Tapi ada trading yang terjadi di sini Kakak Pasta. Betul, begal yang sukses dari Bigetron menjatuhkan 3 pemain dari NFT walaupun ada tetap yang terjadi tapi ini adalah sebuah begal yang sukses dilakukan oleh Bigetron, bahkan mereka langsung mengincar semua vehicle yang ada di bagian seberang dari jembatan sebelah kanan. Smoke terpop out untuk menyelamatkan seorang Zuxi Wih. dan Luxi langsung mengambil alih tindakan ke arah depan. Menjadi pemantauan pertama untuk Bigetron saat ini. Dan dua-duanya yang ter-take down Iya. kayaknya bakal menyerahkan nyawa mereka ke bagian air deh. Supaya gak Betul. bisa keluting oleh BTR-nya. Iya, ini mengingat BTR juga menguntungkan buat mereka. Mereka belum terlalu press loh. Ini BTR masih memberikan mereka space ya. Kalau BTR langsung press ke arah depan, mereka lebih bahaya lagi. Dan itu dia, mereka masih mempunyai bagi untuk kabur meninggalkan daerah yang diisi oleh BTR. Mencoba rotasi ke bagian pulau SMB lagi. Tapi kayaknya mereka bakal bertemu lagi kalau misalnya Alter Ego juga bersamaan rotasi Iya dengan betul, mereka. itu yang tadi mau gue bahas gitu. Kalau misalkan dari NFT berniat untuk muter ke arah jembatan sebelah kiri, nggak menutup kemungkinan mereka bakal ketemuan sama Alter Ego, bisa ketemuan sama GD, bisa ketemuan sama Evos, bisa ketemuan sama Nero, yang memang rotasinya harusnya lewat jalur bawah. Ya. Waduh, waduh, waduh. Oh, ternyata masih ada satu player di bagian air ya yang terjatuh itu. Ini kayaknya emang dibikin pusing sih BTR-nya. Iya. BTR bikin pusing supaya kotaknya nggak bisa keluting gitu. Dari tadi Betul. masih dicari ini orang gimana, Aduh. duanya cobalah. Wah, Tapi pada akhirnya karena mungkin mereka tertahan di jembatan sebelah kanan, mereka harus ngeplank ke sebelah kiri. Ngelewatin Blue Zone, ini kerugian yang cukup besar juga untuk NFT. Mereka bakal banyak kehabisan healing, termasuk Flippy dan juga Ramones. Ini mereka masing-masing hanya memiliki satu first aid loh. Apalagi zonanya cukup jauh ke area timur laut. Ini Iya. udah fix cuy. Mereka dilema banget ini. Jembatan kiri mereka takut, lewat jembatan kanan pasti ada BTR. Tapi harusnya BTR sudah mulai keluar dari arah jembatan sebelah kanan dan terlihat tadi update circle yang kedua agak mengambil di arah-arah perkayuan dan arah-arah prison. lihat skylight tadi rotasi dari Sever nih. Mereka sekarang sudah masuk di belakangnya Lipovka loh. Nggak heran sih sebenarnya Iya. kalau Skylight. Sekarang kan mereka datang dari utara nih. Iya. Mereka dapat itu juga adalah elang dari utara gitu. Betul. Kalau circle kayak tadi itu udah circle yang paling menguntungkan buat Skylight. Yang bisa menghalangi rotasi mereka. Kalau kita ngomongin tim-tim ya, nggak di Iya. Indonesia nih, biasa Iya. ya. Iya. Ya tim Secret. Tim Secret ya. Tim Secret kan juga dari utara mereka. Oh, betul, betul, betul. Dan saat ini RRQ juga lagi melakukan rotasi waktu yang cukup tepat. Tapi ada Voin ternyata juga yang mengisi bagian daerah ladang. Nero masih bertahan di sebuah cekungan dan teman-temannya juga bakal datang untuk melakukan regroup. Ini cekungan yang cukup enak. Tapi kalau mereka tidak sadar bahwa ada tim-tim yang langsung terjun, wah itu bakal rame. Mereka langsung sambut menyambut, tapi di sisi lain bakal ada pertemuan lagi Waduh, di nyangkut daerah lagi tuh mobil. mansion. Hasil terkena hit tembakan cukup low HP-nya, tapi masih bisa membackup dirinya. Masih ada Kaveran di bagian Waduh, tengah. nyangkut lagi. Tapi nyangkut lagi, itu pintu masuk yang sangat berbahaya ya. Pintu prank itu Pak. Dan ini dia, RRQ masih bertahan di bagian rumah. Itu RRQ juga bahaya. Mereka 4 player di satu rumah wah ini kalau dibombardir granat, ini bahaya sekali. Tapi masih ada jarak antara mereka dan di mana Asa juga lagi memantau, menggulung-gulung bandage-nya dan temannya juga lagi mengontrol, memberikan tekanan peluru panas ke arah teman-teman dari Grims saat ini. Ini sama-sama lootingannya low loh. Iya. Dilihat dari RRQ kayak defensif mereka masih pincang-pincang juga. Ada yang udah punya vest bagus, ada yang vestnya belum bagus. Pokoknya semuanya kayak dibagi rata gitu. Lu mau helm atau vest yang bagus gitu. Jadi Iya. saling support satu sama lain untuk memaksimalkan potensi fight mereka dan mereka bisa menangkan. Tapi kali ini mereka hanya mendapatkan sebuah bagian rumah garasi
bertetanggaan dengan Grims, setup dari Grims dan juga komposisinya juga begitu meluas banget karena mereka mengamankan sebagian besar dari Mansion dan Razer. Finally, satu anggota dari RRQ ter-take down, namun belum ada upaya push yang dibangun oleh pemain-pemain dari Grims. Kali ini mereka masih bersabar dan menunggu momentum untuk menghajar tempat milik RRQ saat ini. Tapi di sisi lain ada pertemuan juga dari Voin dan juga EVOS. Red Face terjatuh, bombardir berdekatan Oh, lagi. ini dia. Teman-teman dari Grims sudah berhasil mengisi area pagar, spam utility. Tapi teman-teman dari RRQ begitu pintar turun ke bagian lantai 1 yang tidak diprediksi oleh teman-teman dari Grims. Ada granat balasan juga ke bagian arah Dapat satu. pagar. Tapi Oh. hampir mendapatkan 2. Ada saling tukar-mukar kali ini dan Hasil sudah mulai memantau melihat jelas posisi dari Mort yang sangat terbuka. Granat kembali Oh, no. Molotov. Ini bahaya, mereka bakal mandi api. Dan itu dia, Nerveko masih terkena out, belum bisa selamatkan, tapi masih ada waktu. Upaya revive yang dimiliki dari teman-teman Grims. Dan Voldemort bakal bergerak lagi ke bagian balkon, mencari tambahan informasi. Hasil sangat low. Dan itu dia, ini bonyok-bonyokan fight sih kalau mau dibilang. Betul, semuanya tertahan di bagian posisi mereka masing-masing. Grims sudah keluar dari bagian mansion, mereka hanya mempunyai broken wall tipis untuk bersembunyi dari arah tim RRQ. Dan RRQ memainkan rumah ini dengan begitu bagus. Kokangan granat yang sudah mulai dimasang bahkan dilemparkan ke bagian luar. Kali ini melalui celah jendelanya bakal segera meletup. Namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang bertukar Grims. Grims pun melakukan reset formasi. Satu dikirimkan ke bagian belakang, 3 lainnya masih bermain di bagian sebuah broken wall. Granatnya saling melakukan trade knock dengan menggunakan granat. Tapi kali ini RRQ yang lebih unggul karena mereka mendapatkan 2 takedown-nya. Dan Asa begitu percaya diri sedikit keluar dari arah pertahanan RRQ. Lautos tipis untuk membatasi pergerakan dari arah Grims yang benar-benar membuat Grims tertekan kali ini. Tapi lemparan granat balasan dari Grims mampu untuk menumbangkan sedikit, memberikan cicilan damage-nya. Dan sebuah ofensif sudah mulai dibangun. Last man standing kali ini berada di bagian broken wall sebelah kanan. Akan segera dihadapi dan RRQ. Rata sudah Grims. RRQ memenangkan fight 5 elimination. Ini membuat RRQ kembali lagi harusnya bisa menuju ke peringkat pertama. Itu Betul, dia. betul sekali. Bagaimana utility yang di-spam oleh Grims tidak terlalu berdampak banyak untuk RRQ walaupun sempat men-take down beberapa player. Namun mereka masih bisa selamat dan mengamankan poin 4 yang sangat baik kali ini. Bahkan DU pun dilakukan pengungsian oleh RRQ karena mereka pastinya ingin memanfaatkan dan memaksimalkan lootingan yang mereka dapatkan dari Grims tadi. Betul sekali. Dan informasi tambahan buat teman-teman semua. Kita sudah menyentuh 10.000 like. Terima kasih. Kakak Pasta, Apa? itu tadi Kakak Pasta yang minta toh? Kita tambahin Berhasil. lagi. Beta mau coba minta, ini pertama dan perdana dari Beta. Minta berapa Beta? 5.000 like saja. 5.000 like lagi, berarti Iya. 15.000 Iya, ya. bisa ke tidak? Let's go, kita tembusin 15.000 Iya. like-nya guys ya. Kita tambahin Iya. lagi untuk membuktikan komunitas kita masih kompak dan masih bisa mengalahkan para toxicers dan provokator yang ada. Fight juga kembali lagi terjadi kali ini dari Aura dan juga DU yang sudah mulai bertemu di arah-arah rumah yang begitu besar. Kompon high ground dan lower ground-nya Hans for You ada di barisan paling depan. Kali ini masih mencari keberadaan dari pemain-pemain DU yang lainnya. Tapi satu anggota DU, Jersey, sudah kembali lagi ke tempat yang aman, mundur ke tempat yang aman supaya mereka bisa memaksimalkan placement point yang bisa mereka dapatkan di game terakhir. Ya, betul sekali, ini dia Aura. Kembali circle-nya sudah upgrade. No Mercy sudah berada di bagian baginya untuk memikirkan lagi bakal membuka jalan untuk teman-temannya. Tapi Six Taunting loh. Ada Aduh. taunting yang terjadi ternyata. Waduh, ini seperti tadi malam ya Odi ya. Iya. Tapi Odi tidak mau loh kalau saya gendong dia. Kenapa Apa- emang? Enggak, Dia dia tidak mau. Pak, saya kenok AWM, dia gendong ya, terkepik lagi lah Pak. Mending revive di situ. Aduh, ada sedikit taunting yang dilakukan oleh Aura guys. Tapi sebenarnya normal sih ya taunting Taunting itu normal, Iya, menurutku normal. asal nggak over, asal tauntingnya cuma kayak Iya. gini doang, nggak sampai yang kayak misal mengeluarkan kata-kata sara dan Iya, segala macam. betul. Menurutku ini batas yang wajar Iya, gitu. wajar. Ini seninya lah ya. Seni. Betul, ini Iya. seninya kompetisi gitu. Ada Iya. taunting yang terjadi dan Betul. taunting di setiap kompetisi tidak hanya untuk di e-sport scene aja, tapi untuk di olahraga lain juga sering terjadi. Iya. Betul, betul sekali. Ya, Dalam kayak, ya. kayak contohnya taunting di olahraga lain kayak selebrasi. Iya, Ketika betul. memberikan gol atau poin kan. Nembak-nembakin kotak yang udah di kill juga menurut gue itu taunting yang menurut gue Selebrasi, normal iya. gitu. Selebrasi Iya. karena mereka berhasil memenangkan fight dari perebutan kompon tersebut. Betul, Iya. zonanya sudah makin mengecil. Tentunya ini masih cukup enak untuk RRQ ya. Karena tadi masih berada di area mansion.
Ya, betul sekali dan teman-teman juga ini yang lainnya bakal memikirkan secepat mungkin rotasi mengamankan area-area yang masih kosong di bagian circle. Karena ini masih 51 player, terlambat masuk kalian bakal menjadi makanan yang begitu lesat. Dan dimana juga Katau dari Geek Fam lagi berpikir juga mencari celah-celah tipis untuk mendapatkan bagian. Wah, ini posisi yang sangat terbuka, ini banyak tim-tim yang bakal bermain dengan melakukan proning-proning manja ya. Dan wah, BTR juga masih berupaya keras. Apakah mereka bakal bertemu? Pasti. Kendaraan dari kedua player kali ini sudah bertemu, tapi dari Katau kembali mau dipukul mundur oleh teman-teman dari Bigetron. Spray down dari sementara rotasi. dimajuin. Waduh, disambut. Oh my god. Satu hal yang sangat fatal yang dilakukan dari Bigetron. Betul sekali, mereka gua rasa minim informasi juga, dikira hanya Ya. mengejar satu orang tapi ternyata setup dari Geek juga sudah cukup rapi. Tinggal mencari last man untuk Bigetron. Liquid kali ini yang bakal dibalap oleh seorang Katau. Ini PUBG Mobile bukan Fast and Furious, tapi mereka bakal balap-balapan. Tembakan dari bagian belakang pun datang, Liquid menembak dan sudah touchdown di arah sebuah shake. Katau sudah mendapatkan informasi, harusnya bakal dicari oleh pemain-pemain Geek Fam yang lainnya. Iya, tadi mereka cuma melihat satu player dari Geek Fam. Waduh, terabas ini mah. Liquid Waduh, bakal waduh, dipus waduh, last man mantul. standing, dikeroyok dari bagian kiri. Oh, Proning shoot. sudah, tapi ada sebuah backup dari bagian belakang. Datang lagi dua temannya low SP dan ini dia akhir sudah permainan untuk Red Alliance di game yang terakhir. 4 poin elimination berhasil dikumpulkan oleh anak-anak Geek ya. Kukira kontrakan ternyata Akamsi. Wah, itu udah bener-bener keras banget tadi pergerakannya. Sebuah bait move yang cukup bagus dari arah Geek Fam. Memancing loh, itu Iya. mancing dua pemain dari BTR untuk ngejar. Betul. Tapi ternyata itu adalah trap setup yang sudah dilakukan oleh Geek Fam. Begitu bagus trap yang dilakukan oleh Geek Fam tadi sampai akhirnya bisa meratakan Bigetron dan memulangkan mereka ke arah lobby. Iya, sayang sekali karena tadi mereka bersamaan juga, tapi di sisi lain EVOS KF lagi terknock out. Alter Ego bergerak dari bagian high ground, mereka kayaknya bakal tusuk langsung ke bagian area tengah. Dan informasi juga kembali dapatkan lagi di mana Nero dari Renzi terjatuh mencoba membuka jalan ke arah sebuah kompon yang berada di tengah ladang. Langsung disambut oleh keempat player yang masih aktif dari teman-teman Point. Tapi mereka juga jangan terlalu open pada mereka karena ada teman-teman dari Onyx yang lagi memantau. Di mana juga masih ada upaya revive penyelamatan dari teman-teman Nero. Dipukul mundur langsung memberikan informasi jangan tabrak lagi ke arah kompon mereka. Karena kalau ketika Onyx tabrak kompon ini, bisa saja Zone atau Nero join menjadi orang ketiga. Gue jujur kurang suka sama kompon ini sih. Iya. Ini area kompon yang pasti gue hindarin kalau misalkan gue lagi bermain kompetisi atau lagi bermain klasik Iya. yang lagi push rank tuh. Betul. Gue nggak mau ambil area ini karena terlalu beresiko banget. Banyak angle yang bisa menembak ke arah kompon ini. Dan kita berpindah menuju ke arah prison. Dua tim bertetanggaan kali ini ada victim yang sudah mulai melakukan setup juga bersama dengan seorang Geek Fam, pemain dari Geek Fam yang saat ini mengamankan bagian pinggiran-pinggiran dari area prisonnya. Ada satu tim ternyata ya yang terjebak di bagian bawah yang sudah di lock angle-nya oleh pemain Geek Fam. Victim ternyata nggak terlalu dekat. Mereka mengamankan compound di luar area prison. Dan wah, datang lagi satu zone Waduh. e-sport 3-way showdown di area prison kali ini. Semua orang menghindari untuk masuk prison, tapi banyak yang mau masuk prison. Ada apa ini ya? Betul sekali. Dan GD bersama Bums masih bertahan di area prison kali ini. Kayaknya mereka bakal menjadi player seumur hidup ya di situ. Oh, tidak ya. Dan circle-nya sebentar lagi bakal upgrade kemana? Tang. Waduh. Wah, ini 200 meter. bakal menguntungkan buat RRQ ya tentunya ya. Karena RRQ masih ada kah tidak ya? RRQ masih Masih ada. dong. RRQ masih ada dengan 3 pemain mereka dan Oh, 5 iya. elimination yang sudah mereka kumpulkan sementara ini. Dan Geek Fam nggak mau melepaskan GD yang ada di bagian lower groundnya. Terus dijaga, terus di lock angle-nya. Tidak ingin dilepaskan begitu aja. Tapi NFT sudah mulai bertemu dengan Alter Ego di mana Fanatic yang berhasil diamankan oleh anggota lawan yang ada di sekitar mereka tadi. Sudah mulai ada through the grass juga dari arah Flippy. Ingin mendapatkan korban yang berikutnya. 2 orang terspot dengan cukup jelas namun masih belum ada hitmark yang masuk karena 2 pemain tersebut. Alter Ego harus menghindari fight ini kalau misalkan mereka ingin bertahan di peringkat atas dan tidak terbalap oleh tim RRQ. Lautos Haitos dari seorang Flipik gua rasa masih belum mampu dan masih belum menjangkau pemain-pemain dari Alter Ego. Ya betul sekali, mereka masih terus mencari upaya korban lagi. Spam utility terus dilontarkan dari seorang Flippy sendirian bertahan di sebuah cekungan kecil yang tidak diprediksi oleh musuh-musuh lainnya. Posisi badannya masih bisa tercover, banyak granat, 3 granat bahkan sudah dilontarkan, baru mendapatkan saja splash damage kali ini. Dan pertahanan dari Alter Ego benar-benar tidak kuat. Mereka Waduh. cuma bermodalkan fortingan saja dan memainkan utility yang ada. Tapi ketika utility mereka sudah habis, mereka harus memikirkan banyak hal. Bahkan Voin juga bakal join tabrak Dilindes langsung. dong. Oh my god, Alter Ego atau Voin kali ini akan memenangkan kontes kali ini. Prediksi terus kembali dilakukan. Masih menyisakan satu player, masih melakukan proning. Tapi itu dia masih ada backup yang cukup manis. Debs bahkan memantau dari bagian belakang kali ini. Debs belum bisa membantu, padahal 3 player tumbang loh. Betul, Dan- itu kayaknya tadi Devs agak tertahan di bagian belakang
belakang. Dia berupaya menjadi support tapi ternyata progresnya agak sedikit gagal. Ini Alter Ego juga sedang panik gua rasa. Karena tiba-tiba tinggal 2 player aktif begitu ada tabrakan barbar yang dilakukan oleh pemain poin tadi. Mereka nggak boleh puas di posisi mereka sekarang karena mereka belum masuk ke circle yang kelima. Iya, ini mental sih ya. Betul. Walaupun mereka berada di posisi terbuka dengan memainkan fortingan saja, tapi mereka sangat kuat. Bahkan dari EVOS yang sudah tertangkap, Linux mencoba meratakan teman-teman dari EVOS, tapi ada sebuah backup dari tim Geek saat ini. Geek bakal mengisi lagi posisi yang tadinya diisi oleh EVOS, dan kembali juga dari Skylight Gaming juga lagi dipush oleh teman-teman dari V365 memperebutkan bagian gorong-gorong. Granat kembali lontarkan, terkonek memulangkan lagi 1 player. Skylight Gaming menyisakan 3 player, bahkan ada spam utility juga dari seorang Kato ke arah teman-teman V365, tapi Aura juga join dari bagian belakang. V365 sarang tidak baik-baik saja, mereka terbungkus dari berbagai arah. Betul banget kali ini, tapi Geek terlihat ya, game terakhir mereka kayaknya udah nothing tulus banget. Mereka bermain dengan begitu bagus dibandingkan game-game mereka yang sebelumnya. Smith kali ini dari SG masih bertahan di bagian sebuah gorong-gorong yang cukup tipis, yang ada di sekitar Prison tentunya, apalagi dari arah selatan juga cukup ramai. Alter Ego satu persatu anggota mereka tumbang, tinggal 2 player aktif. Mereka masih butuh waktu untuk bergerak masuk ke dalam zona, tapi Geek Fam kali ini bergerak dengan sebuah unit. Ada sebuah flank position dari seorang Tom sekarang sebelah kanan bermaksud untuk nge-spot dan menjebak setup dari SG, tapi SG tepatnya enak banget, dan granat dari Audrey ternyata mampu untuk menumbangkan seorang Smith, tapi through the smoke yang cukup bagus dari Pinky mendapatkan 1 anggota dari arah depan sana. Smoke setup kembali dilakukan kali ini Pinky. Ada granat yang dilemparkan dan SG pun rata. Diratakan dengan begitu cepat. Geek Fam menggila di game yang terakhir. Itu sesuai yang aku bilang tadi. Ada tim yang udah nothing tulus, udah lepas, lebih bermain, enjoy. Begitulah Geek kali ini. Mereka tidak terlalu baik di beberapa match, tapi di last match yang penentuannya sudah pasti Geek belum tentu juara. Karena masih jauh poinnya. Tapi mereka bermain dengan sangat baik. 11 elimination kali ini mereka kumpulkan. Bahkan di beberapa hari kemarin, Geek pun tidak terlihat bisa mengumpulkan elimination 2 jilid seperti ini. Yes, tapi yang menjadi sorotan gue di sini, apakah dari Alter Ego nanti endingnya mereka bakal mendapatkan double winner pada hari ini? Karena kondisi mereka juga sedang dalam kondisi yang sangat tertekan tentunya untuk Alter Ego. Mereka tinggal menyisakan 1 pemain saja, dan Geek Fam akan mendapatkan sebuah kontestan yang begitu tangguh. Victim datang menuju ke arah tempat dari arah Geek Fam. Through the smoke dari arah Grimory masih belum mampu mendapatkan sebuah knockdown, tapi granat yang dilemparkan mampu untuk sedikit menghalangi pergerakan dari arah Victim 365. What? Sebuah YOLO move yang mampu mendapatkan 1 nomor trade talk terjadi dengan begitu cepat. Audrey juga tumbang. Last man standing. Hades make a play. Geek Fam dipulangkan ke arah lobby 5 tim. Tersisa di menit ke-23. Sebuah dobrakan yang sukses dari Victim ke arah Geek Fam. And for your information, kita lihat RRQ masih bertahan, dan Alter Ego serta Skylight Gaming sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul, ini RRQ. Ini momentum mereka kalau mereka ingin membalap poin dari 2 tim yang ada di atas mereka. Mungkin karena dirahasiakan. Betul, kita belum tahu ya. Aduh. Silakan Rizky Polga. Wah, kita melihat, tapi ternyata Asa lagi terjatuh. Apa yang terjadi? Mereka terjatuh dari Aura atau Onyx, kita tidak tahu. Tapi nampaknya akan ada pertemuan terlebih dulu antara Onyx dan juga V365. Hati-hati buat Onyx, di mana V365 mempunyai player yang sangat Hades sekali. Tapi pria bakal dipantau terlebih dahulu, sangat low dan harus terjatuh oleh Bluezone yang sangat-sangat sakit. Di mana Bluezone ke-6 menit ke-24 dan RRQ harus tereliminasi di posisi kelima. Nice try buat RRQ kali ini. Dan kita kembali di mana No Mercy masih bergerak terus memberikan tekanan, suppressing granat ke arah bagian depan, tapi belum terkonek ke arah 1 player dari Dewa United. Steve Boy masih merungkuk, kayaknya dia tidak mempunyai lagi obat-obatan. Betul, kayaknya dia hanya bersabar aja menunggu ajal tiba kali ini. Ternyata masih ada Ed. Kita bikin granat! Untungnya lewat, masih menyelamatkan nyawa dari seorang Steve Boy. Tapi granat berikutnya, connect hands for you. Menumbangkan pemain terakhir dan dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa untuk kali ini, di mana Aura masih unggul dengan keempat pemain mereka yang paling banyak di antara kedua tim yang lain. Victim hanya bertahan dengan 1 pemain terakhir mereka. Bahkan mereka masih mempunyai circle. Cleon sudah dikirimkan sendirian ke bagian kiri, dan itu dia ada pelebaran player yang dilakukan juga dari teman-teman Aura, di mana Cleon dibombardir dengan granat. Bye-bye Cleon. Wes, udah pasti begitu. Dicari lagi tambahan korban. Rosesi masih cukup jauh, tidak ada pergerakan lagi, tidak bisa kembali revive. Hades cuma memainkan waktu saja, menyimak saja. Kira-kira Rosesi atau Hades yang berikutnya menjadi makanan. Tapi kita lihat kakinya sudah kembali lakukan dari seorang Jaiden.
cukup dalam peluru panas tapi difinishkan dari teman-temannya. Hades masuk dalam top 2 untuk V365. 4 bakal melawan 1. Kali ini bakal dicari dengan lebih begitu pede. Six dikrimkan sendirian dengan bagi, tapi Hades lebih memilih untuk mati blue zone. Harusnya ya. Ini Harusnya anti klimaks banget ya, tapi ini Jejavu kemarin Irangel terakhir didapatkan oleh Aura, dan Irangel terakhir juga di hari kedua ini Aura yang mendapatkan WWCD kembali. Spesialis nothing tulus kayaknya. Aura, ya. Spesialis nothing tulus dan spesialis last game lah ya. Right, tapi luar biasa dari Aura. Mereka di late game tadi betul-betul mengkontrol area dengan sebaik mungkin, bahkan tim-tim lain tidak berhasil untuk masuk area.